Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, di tangan gue sekarang sudah ada beberapa produk AIoT terbaru dari Tecno nih teman-teman. Ada power bank, ada TWS, dan juga ada satu buah smartwatch nih teman-teman. Dan gue yakin kayaknya smartwatch yang satu ini, Tecno Watch Pro 2, ini kan yang paling lo tunggu-tunggu. Nah, di video kali ini gue pengen melakukan unboxing untuk beberapa produk AIoT Tecno terbaru yang satu ini. Dan ngerasain kemampuan langsung audio dari Tecno Buds yang satu ini, ngerasain kemampuan langsung dari power banknya yang tadi, dan juga ngerasain kemampuan langsung dari jam tangan yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama produk-produk AIoT terbaru dari Tecno, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Ready. Oke teman-teman, kita mulai dari yang harganya paling murah dulu ya teman-teman. Ini adalah Tecno Buds 4 yang harganya cuma 150 ribuan aja. Dan kayak yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman, untuk boxnya ini dibikin seragam kayak gini, kayak ada aksen-aksen zebra di bagian kanan boxnya. Dan feel pegang boxnya ini berasa premium banget, nggak kayak box murahan gitu, enggak. Ini berasanya dia premium banget. Dan ya, penampilan boxnya seperti ini. Di bagian depannya ada gambar dari TWS-nya, ada keterangan ANC plus Pure Bass. Dan juga di sini ada keterangan kalau dia bisa bertahan sampai dengan 28 jam penggunaan. Serta untuk ANC-nya ya teman-teman, dia bisa meredam suara hingga 25 desibel. Dan yuk langsung kita buka aja TWS yang satu ini teman-teman, yang harganya paling murah cuman ada di 150 ribuan aja. Oke, seperti ini ada satu buah packaging lagi di dalamnya yang kalau kita buka di sini isinya sebenarnya standar aja ya teman-teman. Ada satu buah buku penggunaan ya, panduan penggunaan seperti itu, dan juga di sini dia ada dia di sini ada satu buah kabel ya, kabel USB Type-C to USB Type-A seperti ini teman-teman untuk chargingnya ya. Dia sudah menggunakan USB Type-C seperti ini, dan di bagian dalamnya ini dia ada TWS-nya yang model casingnya itu unik teman-teman. Dia model casingnya itu kayak dibikin two-tone seperti ini, bagian atasnya dibikin kayak frosted semi transparan gitu. Jadi kita masih bisa lihat nih bagian dalam dari TWS-nya. Dan hampir lupa, ternyata dia di dalam sini masih ada satu kelengkapan lagi yang isinya itu adalah ear tips cadangan nih teman-teman. Ada yang ukurannya large dan juga ada yang ukurannya small. Nah, kalau yang kepasang di bagian TWS-nya ini harusnya yang ukuran medium nih teman-teman. Dan feel pegang dari TWS ini tuh berasa nyaman banget ya teman-teman. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi seperti ini, nyaman banget dipegangnya ya teman-teman, karena memang dia bentuknya membulat seperti ini. Jadi kalau misalkan pas kita lagi pegang kayak gini, seakan-akan dia mengikuti bentuk telapak tangan kita nih teman-teman ya. Bentuknya enak banget dipegangnya, dan dia nggak terlalu besar juga nih teman-teman. Oke, desainnya seperti itu. Sedangkan untuk desain dari TWS-nya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman, dia dibikin two tone seperti ini. Di bagian touch controlnya ini dia dibikin kayak dark chrome gitu ya, atau chrome gelap gitu. Sedangkan di bagian dalamnya ini dibikin finishingnya glossy seperti ini, serta untuk housing luarnya ini dibikin matte kayak gini teman-teman. Dan seperti yang bisa lo lihat juga, dia bentuknya ellipse gitu ya. Dan untuk area touch controlnya ini dibikin lurus, tapi dia agak sedikit mengecil di bagian sudut bawahnya. Harusnya fitting seperti ini tuh bikin enak gitu ya teman-teman ya. Bentukan seperti ini bikin enak fittingnya. Maksudnya seperti itu nih teman-teman. Oke, ini harus kita hubungkan dulu ya teman-teman ke aplikasinya dia, yang namanya adalah WeLive teman-teman. Di sini gue juga sudah download aplikasinya, dan kalau misalkan kita buka ya teman-teman, dia bakal ada pop-up ya, pop-up yang bakal muncul ya. Kita tungguin juga di sini. Apakah dia akan muncul pop-up-nya? Bukan, ternyata ada notifikasi. Harusnya dia muncul teman-teman, karena gue di sini juga sudah cobain untuk pop-up-nya. Seperti itu teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita hubungkan ke aplikasinya, dia bakal muncul pop-up seperti ini. Dan untuk di aplikasinya ya teman-teman, kita bisa atur beberapa pengaturan nih teman-teman. Kayak ada menu untuk transparency mode-nya, ada ANC-nya, terus juga kita bisa mengatur tema custom untuk pop-up-nya teman-teman. Jadi nggak cuman polosan putih seperti ini, ada beberapa pilihan gambar yang bisa kita pakai juga untuk mengatur si pop-up kameranya. Bukan pop-up kameranya, maksudnya pop-up notifikasinya seperti itu. Dan juga di sini kita
bisa atur untuk equalizer-nya nih. Di sini ada pilihan bass booster teman-teman. Tapi setelah gue cobain si TWS yang satu ini ya teman-teman, karakter dari suaranya itu kalau menurut gue emang cenderung ke bass. Ya tapi bukan yang artinya treble-nya ketinggalan, enggak. Berusaha untuk balance di segala sektor ya teman-teman. Tapi suara yang gue rasain dari TWS ini cenderung lebih ngebass teman-teman. Dimana hal itu sebenarnya bagus karena kebanyakan orang Indonesia itu dia suka sama karakter yang ngebass. Dan yuk langsung kita cobain aja pasang di telinga seperti apa kondisinya ya. Oke teman-teman, ini sudah gue pasang ya si TWS-nya di bagian telinga kanan dan juga telinga kiri. Dan pada saat si TWS-nya gue pasang ke kuping gue ya teman-teman, dia ada notifikasi connected, yang artinya si TWS ini langsung terhubung ke handphone yang memang gue sudah daftarkan nih teman-teman. Dan si TWS yang satu ini dia juga punya fitur gaming ya teman-teman, tapi untuk fitur gamingnya harus dinyalakan secara manual di aplikasinya. Tapi kalau misalkan lo adalah pengguna handphone Tecno dengan iOS 13 ke atas, fitur gamingnya akan otomatis nyala pada saat lo lagi main game. Dan yuk langsung kita cobain aja kualitas audio dari si TWS yang satu ini. Oke teman-teman, ini gue sudah pakai untuk dengerin audio, dan seperti yang tadi gue bilang ya, kalau untuk TWS yang satu ini dia suaranya itu cenderung lebih ke bass gitu ya, lebih ke bass head lah, yang sebenarnya artinya itu juga dia bagus karena kebanyakan orang Indonesia seperti yang tadi gue udah bilang itu suka dengan karakter suara yang lebih ngebass. Tapi bukan berarti ya untuk suara yang lainnya itu dihilangkan atau lebih terbelakang gitu, enggak gitu teman-teman. Ini dia berusaha balance walaupun bassnya itu lebih cenderung di depan nih teman-teman. Dan ya menurut gue sebenarnya kualitas audionya udah cukup oke untuk kelasan TWS di harga 150 ribuan. Dan cara pengoperasian dari TWS ini sebenarnya ada di bagian touch controlnya di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan lo pencet sekali di TWS kanannya itu dia bakal naikin volume, tap sekali di TWS kirinya itu dia bakal menurunkan volumenya, terus di tap 2 kali di kanan dan kiri itu dia untuk play dan pause konten yang lagi kita dengerin, tap 3 kali itu untuk next dan previous, dan pencet dan tahan untuk mengaktifkan fitur noise cancelling ataupun juga kita mengaktifkan fitur transparency mode-nya. Seperti itu. Oke, seperti ini untuk kualitas audionya ya. Memang lu nggak bisa denger, gue ceritain aja, tapi gue bisa tunjukin untuk kualitas suara dari si mikrofon yang satu ini ya, mikrofon dari TWS si Tecno Buds 4-nya, dan seperti ini untuk kualitas audionya. Oke, teman-teman, yang lo dengar sekarang ini adalah sampel audio dari TWS Tecno Buds 4-nya. Ini gue langsung pakai di kuping seperti ini. Jadi kemungkinan besarnya kalau misalkan kualitas sinyalnya itu dia bagus ya teman-teman, sinyal telepon gitu ya. Seperti ini untuk sampel suaranya gitu ya, sampel suara dari mikrofon si Tecno Buds 4-nya. Posisi mikrofonnya dia ada di bagian bawah sebelah sini, berusaha deket sama mulut kita kalau misalkan seandainya kita pakai untuk ngomong nih teman-teman. Dan ya kayak gini ya, gue berusaha mundur juga kayak gini, pengen ngasih lihat juga sama lo gimana jaraknya gitu ya. Harusnya sebenarnya bakal aman-aman aja untuk jaraknya karena memang dia udah pakai Bluetooth 5.4 yang diklaim untuk stabilitas jaraknya itu bisa lebih dari 10 meter. Dan ya gimana menurut lo kualitas audionya? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Dan yuk langsung sekarang kita lanjutin lagi reviewnya. Nah, sekarang kita cobain yang kedua nih teman-teman. Namanya adalah Tecno True One Air, dan seperti ini penampakan boxnya dia lebih lebih premium lagi karena dia tidak yang cuman sekedar karton gitu aja, tapi ini dia seperti hard case nih teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lihat di bagian depannya di sini ada keterangan untuk garansinya. Sebenarnya sama, garansinya ada di 12 bulan ya teman-teman, dan juga ada keterangan dari si TWS-nya ya, bentuknya seperti ini. Dan dia juga ada fitur hybrid ANC dan bisa meredam audio hingga 42 desibel, serta untuk durasi penggunaannya ini dia lebih lama teman-teman karena dia punya baterai yang lebih besar. Kalau yang tadi si TWS yang Buds 4 ini ya teman-teman, dia punya kapasitas baterai ada di 37 mAh ya untuk di setiap TWS-nya dan 500 mAh untuk di casingnya. Nah yang ini dia punya kapasitas baterai yang lebih besar, yaitu ada di 55 mAh untuk setiap TWS-nya dan juga 850 mAh atau 840 mAh gitu ya ada di bagian casingnya, sehingga untuk waktu pemutarannya dia bisa sampai 50 jam nih teman-teman. Dan yuk langsung kita buka aja. Masih sama kayak yang tadi ya teman-teman, di bagian dalamnya ini ada satu buah packaging lagi yang kalau kita buka di sini isinya adalah buku manual penggunaan, dan juga kita langsung dihadapkan sama TWS-nya di sini teman-teman. Oke, kayak gitu. Dan kita bisa buka lagi, kita bisa lihat di sini isinya ada
dua buah packaging lagi ya teman-teman, yang kalau kita lihat di bagian sebelah sini ya, packaging yang pertama ini isinya adalah sebuah apa ya? Ini sebuah ear tips teman-teman ya, sebuah ear tips cadangan yang sama kayak seperti yang tadi ya teman-teman. Dia ada ukuran yang large dan juga ada ukuran yang small, karena untuk yang ukuran medium dia sudah terpasang di bagian TWS-nya. Dan dia di sini ada satu buah packaging lagi yang kalau kita buka di sini isinya dia adalah sebuah kabel charger. Masih sama, dia menggunakan USB Type-C untuk pengecasannya nih teman-teman. Di sini agak susah untuk ngebukanya. Oke ya, isinya adalah sebuah kabel charger USB Type A to USB Type-C untuk pengecasannya ya, seperti itu ya. Cuman seperti ini isi dalam paket penjualannya. Dan yuk langsung kita fokus sama si TWS-nya ya. Fokus bukan fokus, oke. Agak belibet malam-malam syuting teman-teman. Oke, seperti ini untuk bentukan TWS-nya. Dan kalau misalkan TWS yang ini cara ngebukanya itu diangkat seperti ini ya teman-teman. Nah, yang si True One Air ini dia cara ngebukanya di slide seperti ini. Oh, berasa lebih mewah ya teman-teman. Dan ya memang seperti ini berasanya itu lebih mewah, nggak cuman sekedar buka tutup yang sliding seperti ini, tapi memang pas pegang si casing TWS-nya ini berasa mewah. Dan dia sudah punya tombol di bagian belakangnya ya teman-teman, untuk ngasih tahu apakah dia masih ada baterainya atau enggak. Dan untuk port chargernya juga di bagian belakang sebelah sini teman-teman. Oke, ini berasanya lebih mewah dibandingkan yang sebelumnya. Dan ini masih sama-sama nyaman ya teman-teman dipegangnya, karena dia bentuknya membulat. Memang agak sedikit lebih besar tapi masih nyaman untuk digenggam seperti ini, karena memang dia bentuknya membulat, jadi seakan-akan mengikuti bentuk telapak tangan kita ya. Dia ergonomis banget nih teman-teman. Oke, seperti ini. Dan yuk langsung kita keluarin aja untuk TWS-nya. Sebenarnya untuk bentuknya dia masih sama ya teman-teman. Cuman kalau untuk di bagian touch controlnya ya teman-teman, ini dia dibikin full chrome semua ya. Dan juga dia tidak ada bagian yang agak sedikit mengecil di bagian bawahnya, jadi full rata semua seperti ini. Dan yuk langsung kita cobain aja dipakai seperti apa. Oke, ini gue udah pakai ya teman-teman untuk TWS-nya. Dan sama seperti yang tadi di TWS Buds 4-nya, dia juga punya fitur untuk pop up juga nih teman-teman. Dan ini langsung kita hubungkan saja. Nah, seperti itu. Dia ada fitur pop up kayak gini nih teman-teman. Ini sudah terpasang. Dan yuk langsung kita cobain untuk kualitas audionya. Oke teman-teman, ini gue sudah putar audio di TWS-nya. Dan untuk kualitas audionya sebenarnya ini lebih baik dibandingkan dengan yang Buds 4 teman-teman. Tapi untuk fittingnya sendiri atau kenyamanan penggunaannya ya, karena ini dia model TWS-nya itu lurus ya teman-teman, seperti ini. Dia tidak ada bagian yang mengecil di bagian bawahnya, jadi lurus seperti ini aja teman-teman. Ini jadi berasanya agak kurang nyaman. Tapi bukan yang nggak gimana-gimana ya, bukan yang nggak nyaman banget gitu ya. Karena bagian area telinganya ini dibikin seperti ini ya, ellipse gitu. Ini masih sama untuk bagian fitting telinganya, tapi untuk bagian touch controlnya yang mengarah ke bawah itu dia dibikin lurus dan agak besar, jadi nggak bisa nyangkut di bagian selipan telinga di sebelah sini teman-teman. Dia nggak bisa nyangkut seperti itu ya. Tapi bukan berarti nggak nyaman gitu ya, tetap nyaman, digoyang-goyangin pun juga masih tetap kenceng. Dan untuk kualitas audionya sendiri pun menurut gue ini cenderung lebih bright ya teman-teman. Bassnya nggak begitu yang ketara-ketara banget, tetap ngebass ya. Bingung gue ngejelasinnya, tetap ngebass tapi nggak yang ketara-ketara banget gitu bassnya. Jadi tetap apa ya, tetap balance gitu. Dan gue lebih bisa mendengar separasi antar alat musik di TWS yang satu ini. Tapi untuk kualitas fittingnya jujur gue lebih suka yang si Buds 4 yang tadi kita bahas ya teman-teman ya. Kalau yang ini dia nggak yang terlalu nyaman untuk fittingnya. Oke, seperti ini. Tapi sebenarnya untuk yang fitting kayak gini tinggal disesuaikan aja ya. Lo bisa pilih tadi untuk ear tipsnya, bisa pakai yang large, bisa pakai yang small, atau bisa pakai yang medium yang sudah terpasang. Untuk cara pengaktifan noise cancellingnya pun juga sama, tinggal dipencet dan ditahan. Untuk controllingnya juga sama ya teman-teman. Pencet sekali untuk naikin volume ya, baik kanan ataupun juga kiri. Yang kiri biasanya untuk nurunin volume, yang kanan untuk naikin volume. Tap 2 kali untuk play dan pause, tap 3 kali untuk next atau preview, serta pencet dan tahan untuk mengganti fiturnya ya, untuk mengganti modenya, mau pakai yang ANC atau yang transparency mode. Nah, untuk yang satu ini teman-teman, transparency mode-nya, kalau yang di Tekno Buds 4 ini, jatuh.
untuk di Buds 4 yang satu ini ya teman-teman, dia fitur transparency mode-nya itu berasa, tapi berasanya kalau misalkan kita harus matiin dulu audio yang lagi kita putar di TWS-nya. Nah, untuk yang di True Air One ini ya, True One Air ini ya teman-teman, kebalik namanya, itu dia untuk transparency mode-nya agak tipis meskipun kita sudah mematikan fitur meskipun kita sudah mematikan konten yang lagi kita putar gitu ya, dia agak tipis. Bukan berarti jelek ya teman-teman, justru jadinya suara yang masuk ke bagian TWS-nya itu berasa lebih natural teman-teman, nggak kayak yang ada di TWS yang satu ini, yang Buds 4 dia seperti ya cuman apa ya, suara dari luar masuk ke mic terus diteruskan lewat driver dari si TWS-nya. Kalau yang di sini, yang di Buds 4 seperti itu, sedangkan untuk yang di True One Air ini, dia untuk kualitas transparency mode-nya lebih tipis, tapi kelebihannya suaranya jadi lebih natural nih teman-teman. Oke, seperti ini gue emang nggak bisa nunjukin kualitas audionya seperti apa, cuma bisa gue ceritain, tapi ya seperti yang tadi gue bisa nunjukin kualitas suara mikrofon dari si Tekno True One Air-nya. Nah, teman-teman, yang sekarang lo dengar ini adalah sampel audio dari Tekno True One Air ya, yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan Tekno Buds 4. Kalau menurut gue pribadi sebenarnya untuk kualitas suaranya kalau dipakai buat telepon nih ya, contohnya seperti ini, dan diasumsikan dengan kualitas sinyal teleponnya itu bagus, ya seperti ini. Menurut gue sih hasilnya sebenarnya sudah lebih oke dibandingkan dengan yang Tekno Buds 4, karena memang dia harusnya punya kualitas mikrofon dan driver yang lebih baik juga ya, karena harganya memang lebih mahal, harusnya seperti itu. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia gue langsung pakai kayak gini ya teman-teman, mikrofonnya pun juga ada di bagian bawah, jadi mengarah langsung ke arah mulut gue. Dan ya gue coba untuk mundur juga ya teman-teman, seperti ini. Oke, nah seperti ini, agak mundur gitu ya, dan ya diklaim jaraknya itu sama, lebih dari 10 meter karena dia menggunakan Bluetooth 5.4. Kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya kualitas audionya udah bagus, tapi gue nggak tahu gimana. Kalau menurut lo, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan yuk sekarang kita lanjutin lagi reviewnya. Oke teman-teman, kita lanjut yang ketiga. Ini adalah sebuah power bank yang harganya ini sebenarnya lebih murah dibandingkan dengan si Tekno True One Air yang satu ini ya. Ini harganya kalau nggak salah dia ada di 100 ribuan aja, 150 apa 160 ribuan gitu ya. Ini adalah sebuah power bank yang punya kapasitas ada di 10.000 mAh, dan ya isinya cuman seperti ini aja, box dan juga kartu penggunaan seperti ini ya, buku petunjuk penggunaan, dan ya cuman si powerbanknya aja bentuknya seperti ini. Dia boxy, mengotak, dan tebal, tapi walaupun tebal dia masih tetap nyaman untuk dipegang. Dia juga sudah dibekali 2 buah kabel di bagian belakangnya ya teman-teman. Ada USB Type-C dan juga ada sebuah Lightning. Sedangkan untuk port yang lainnya dia di sini masih ada micro USB, ada port USB Type A, dan juga ada port USB Type-C untuk charging dan juga untuk output charging ya teman-teman. Jadi untuk yang micro USB ini dia khusus untuk charging atau in ya, sedangkan untuk yang USB Type-C ini dia bisa untuk out dan juga untuk in. Nah, untuk output sendiri ya teman-teman, dari si power bank yang satu ini, untuk si USB Type-C ini dia bisa maksimal sampai 22,5 watt. Untuk yang Lightning ini dia maksimalnya ada di 12 watt. Sedangkan untuk USB Type-C yang ini dia maksimalnya juga ada di 22,5 watt, USB Type A-nya 22,5 watt. Dan untuk charging in-nya ya teman-teman, power bank ini bisa menerima daya hingga maksimal 18 watt. Nah, kalau misalkan lo menggunakan power bank ini untuk mengecas semua device yang lo punya ya, artinya dia ada 4 device ya, maksimal power yang dikeluarin dari power bank yang satu ini ya teman-teman, itu ada di 15 watt. Gue sempat nyobain power bank ini di handphone keluaran Tekno yang lain ya teman-teman, itu dia bisa mengisi daya 22,5 watt itu pas chargingnya dia aktif ya teman-teman. Dan untuk durasi pengecasannya sebenarnya tergantung. Kebanyakan orang pakai power bank itu pas lagi ngecas handphone itu sambil dimainin handphonenya. Tapi kalau misalkan emang nggak sambil dimainin ya teman-teman, itu dia bisa keisi penuh ya, baterai 5000 mAh itu dari 0 sampai ke 100% kurang lebih ada di 2 jam. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri ya teman-teman, untuk power bank yang satu ini karena dia cuma bisa nerima arus sampai dengan 18 watt doang ya teman-teman, itu butuh waktu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Jadi kalau misalkan lo mau pakai power bank ini dan lo pengen ngecas, tinggal tidur aja nih teman-teman. Tapi untuk kemampuan chargingnya dia maksimal ada di 22,5 watt, dan
Kalau misalkan kita pakai untuk ngecas baterai handphone 5000 mAh ya teman-teman, itu bisa sampai 1,5 kali ngecas. Dan yuk langsung kita cobain aja ke AIoT yang terakhir, yaitu smartwatch. Oke teman-teman, ini dia yang lo tunggu-tunggu, smartwatch Tecno Watch Pro 2. Dan yuk langsung kita lihat aja packaging dari boxnya. Seperti yang bisa lo lihat di sini, dia menggunakan layar AMOLED 1,43 inch HD touchscreen, accurate blood oxygen detection. Dia udah punya fitur IP68 fully protection ya, IP68 fully protection seperti itu, clear call dan brilliant display teman-teman. Dan ya garansinya 1 tahun seperti itu. Dan yuk langsung kita buka di sini. Oke, kayak gini. Dan di dalam sini masih ada packaging juga yang isinya adalah buku manual penggunaan seperti ini, tinggal diikutin aja. Terus kita bakal dapat jam tangannya, tapi kita singkirkan dulu. Dan kita di sini dapat untuk satu buah packaging lagi yang harusnya ini isinya adalah sebuah charger teman-teman. Ya, kita langsung buka aja di sini. Oke, bener, isinya adalah satu buah charger. Dan untuk chargernya dia sistemnya magnetik tapi tidak wireless ya teman-teman, karena dia ada pogo pinnya 2 di bagian atas ini, jadi dia tidak wireless, jadi masih terkoneksi dengan pin seperti itu. Dan oke, seperti ini untuk tampilan jam tangannya ya teman-teman. Oke, kayak gini, langsung kita kletek aja. Dia menggunakan AMOLED 1,43 inci. Ada 3 buah tombol di sini. Untuk tombol powernya yang di bagian tengahnya, untuk tombol yang bagian atas ini tombol menu, dan untuk tombol yang bagian bawah ini ya teman-teman, dia adalah untuk shortcut olahraga. Untuk strapnya seperti ini teman-teman. Oke, strapnya seperti ini, dia bahannya dari rubber, tapi kalau dilihat dari jauh dia kesannya kayak punya bahan kulit. Dan menurut gue ya teman-teman, desain dari smartwatch yang seperti ini cocoknya dipakai untuk acara resmi. Karena seperti yang lo bisa lihat ya teman-teman, desain smartwatch ini tuh nggak ada outdoor-outdoornya sama sekali. Tapi bukan berarti smartwatch ini nggak kuat, karena memang untuk bagian frame-nya ini dia terbuat dari metal teman-teman. Di bagian layarnya ini ya terbuat dari kaca, cuman memang tidak dikasih tahu dia menggunakan kaca yang seperti apa. Sedangkan untuk di bagian belakangnya ini dia bahannya itu masih dari plastik dan juga ada pogo pin di sana. Oke, dia smartwatchnya udah gue pakai tadi untuk olahraga ya teman-teman, dan lumayan oke untuk tracking olahraga ya teman-teman. Dan yuk langsung kita coba nyalain aja untuk smartwatchnya. Nah, untuk smartwatch yang satu ini dia aplikasinya bukan pakai aplikasi WeLive ya, tapi teman-teman, tapi dia di sini bisa menggunakan pakai aplikasi yang namanya itu adalah My Health teman-teman. Oke, seperti ini jamnya sudah menyala. Dan ya tampilan awalnya seperti yang bisa lo lihat. Nah, yang gue kurang suka sebenarnya ya teman-teman dari smartwatch ini adalah pada saat di mode standby seperti ini dan gue puter-puter, dia langsung mengganti watch face gitu teman-teman. Nah, ini ditakutkan pada saat gue pakai ya teman-teman. Ini sekarang kita coba aja untuk pakai ya. Ini ukurannya antara 45 sampai 46 mm teman-teman. Jadi harusnya untuk tangan gue yang memang agak besar ini dia lebih lebih cocok gitu ya, karena memang ukurannya dia agak besar, ada di sekitaran 45 atau 46 mm nih teman-teman. Dan strapnya ini berasa halus ya, jadi nggak berasa gatel kalau misalkan dipakai. Dan ya seperti ini tampilannya. Oke, kayak gitu. Kalau kita geser ke bagian sebelah sini ada activity, dan seperti yang bisa lo lihat ya di sini gue sudah pakai untuk olahraga juga ya teman-teman. Ya, gue sudah berjalan 3000 langkah menggunakan jam tangan ini. Kalori yang terbakar di sini ada di 179 selama 30 menit gue olahraga. Di sini ada sleep tracker ya teman-teman. Gue juga udah cobain untuk tidur menggunakan jam tangan yang satu ini. Berasanya ringan aja, kayak gue nggak lagi pakai jam teman-teman. Dan kemarin gue pakai buat tidur ya teman-teman, dia bisa tracking waktu itu sebenarnya nggak yang terlalu akurat. Gue itu tidur kalau nggak salah kemarin 7 jam sekian menit gitu ya, 7 hampir ke 8 jam, tapi pas gue pakai jam ini itu terdeteksi gue tidurnya selama 8 jam teman-teman. Oke, kita lihat lagi di sini pengaturannya ada apa aja. Ada detak jantung ya teman-teman, terus juga ada oksigen dalam darah, terus juga di sini ada cuaca. Ini harus dikonekin dulu ke aplikasinya, kita belum buka aplikasinya. Terus juga dia di sini ada pengontrol audio, cuman sayangnya kita belum bisa memasukkan audio ke dalam ataupun juga file lagu ke dalam si jam tangan ini teman-teman. Terus juga di sini ada ngukur stres, dia juga bisa seperti itu, dan juga dia ada Bluetooth calling. Untuk Bluetooth callingnya sendiri, speakernya ada di bagian bawah sebelah sini, sedangkan untuk mikrofonnya, dia ada di bagian bawah sebelah sini teman-teman. Ya, kelihatan atau enggak? Nih, ada mikrofonnya di bagian sebelah sini.
Overall selama gue pakai jam tangan yang satu ini, gue ngerasa ini ringan banget teman-teman. Jam tangannya ringan banget, gue nggak kayak lagi pakai sebuah jam tangan ya teman-teman. Untuk durasi pengecasannya gue belum coba karena memang ini baru gue buka dan gue baru cobain dan baterainya belum habis teman-teman. Nah baterainya sendiri kemarin pas lagi gue sudah buka dan gue udah cobain ya teman-teman, sekitar 2 harian yang lalu itu baterainya ada di sekitaran 80%. Sekarang itu kondisi baterainya dia ada di 62%, tapi itu aktif gue pakai untuk tidur dan juga untuk olahraga. Baterainya berkurang kurang lebih ada di sekitar 18%. Dia juga punya fitur always on display ya teman-teman, tapi untuk fitur always on display-nya cuma ada 2, tampilan jam analog ataupun juga tampilan digital gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi cuman ada 2 aja, dan pada saat always on display-nya itu aktif, dia rise to wake-nya tidak berfungsi. Jadi harus dipencet dulu tombol crown-nya baru dia bisa nyala dari jamnya ya teman-teman. Oke, untuk menu-menunya ya sama seperti beberapa smartwatch di luar sana, seperti ini teman-teman. Dia ada aktivitas, ada tidur, ada detak jantung, ada telepon, ada latihan olahraga, ada rekaman latihan, ada SP02, cuaca, pesan, ada shutter. Jadi memang si jam tangan yang satu ini juga bisa dipakai untuk remote kamera ya teman-teman. Terus juga dia di sini ada player, ada timer, ada alarm, ada stopwatch, ada center, ada temukan telepon, dan juga ada pengaturan. Sayangnya memang dari smartwatch yang satu ini dia belum ada fitur kalkulator teman-teman. Dan untuk harganya sendiri dari smartwatch yang satu ini, setelah gue cek di di official store-nya Tecno itu dibanderol dengan harga 400 ribuan. Dan ya mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai beberapa beberapa AIoT, mereka menyebutnya seperti itu ya teman-teman, AIoT dari Tecno ya. Ada power bank, ada TWS, dan juga ada smartwatch yang lagi gue pegang sekarang. Untuk harganya seperti yang tadi gue udah sebutin, yang ini harganya 150.000, ini pun juga sama kurang lebih ada di sekitaran 150 ribuan. Yang ini ada di harga sekitar 400 ribuan, dan jam tangannya pun juga udah ada di harga 400 ribuan. Dan gue lupa ya teman-teman, untuk jam tangannya dia juga ada aplikasinya, gue belum kasih lihat lo ngeliat lo tentang aplikasinya seperti apa. Kita lihat di sini My Health nama aplikasinya. Oke, seperti itu nama aplikasinya seperti ini. Oke, dia bisa mengukur tidur juga ya. Kemarin nih gue ngukur waktu tidur gue ada di sekitar 8 jam seperti itu. Terus juga tadi gue sudah olahraga juga pakai jam tangan ini ya, kayak gini aplikasinya, 2,54 km gue jalan kaki tadi ya teman-teman. Dan juga di sini kita bisa mengatur untuk watch face-nya, dan untuk watch face-nya sendiri dia ada lebih dari 160-an watch face teman-teman. Jadi tinggal dipilih aja, dan ini semuanya gratis teman-teman, nggak ada yang berbayar seperti itu teman-teman. Dan ya udah mungkin segini dulu aja teman-teman cerita gue mengenai AIoT terbaru dari Tecno. Kalau misalkan emang lo suka sama produknya, lo suka sama ceritanya, lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.